Tapi kalau media kan memang clickbait ya. Terus seolah-olah saya menantang, padahal kan statusnya saya ditantang. Jadi kalau kita sudah memberikan perhitungan, analisis, terus kemudian orang nggak percaya, terus dibilang berani taruhan nggak? Saya pasti jawabannya. Kan yang nantang hostnya waktu berani taruhan nggak bang? Kalau lihat videonya kan jelas sekali. Karena memang sebelumnya ada juga tim di belakang Anies yang nantang taruhan. Jadi buat saya ya oke aja lah sekalian. Siapa namanya tim belakang Anies? Ya ada lah. Apa diumumkan? Ya, nanti akan kelihatan juga kok. Begitu saya terima alparnya nanti saya umumkan orang. Oke. Ya. Jadi masalahnya itu memang agak kompleks. Jadi ketika misalnya survei yang dipublikasikan diumumkan siapa yang membiayainya, kemudian orang jadi nggak percaya hasil survei. Menurut saya nggak apa-apa Anda nggak percaya hasil survei, tapi jangan tuduh pollster itu melakukan hal yang macam-macam karena kredibilitas dia dipertaruhkan di sana. Saya nggak nolak. Berarti Anda Erlangga Hartarto, Erick Thohir, Dan saya juga ketemu dengan Ganjar. Saya ketemu Ganjar, ketemu Ridwan Kamil. Anies nggak ya? Anies nggak. Anies nggak. Kenapa Anda nggak ketemu Anies? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Ya, sobat RH sekalian, saya kedatangan tamu yang luar biasa ya. Tapi sebelumnya kalau baju saya agak beda sedikit itu karena dikasih Mbak Yulia dari Jogja. Makasih Mbak Yulia ya. Jadi saya mau pulang dari Jogja ke Solo pesawatnya. Tiba-tiba dia bilang kalau dia sudah di hotel bawa baju ini, sementara saya udah pergi dan mau telat ya. Akhirnya saya tunggu di Merota kampus UGM, masih untung dikasih. Pesan dia pakai ini, saya pakai Mbak Yulia, nanti saya share ya kalau saya pakai. Ya, tamu saya kali ini luar biasa ya, orang yang pasti tidak disukai oleh pendukung Anies Baswedan. Tapi perlu orang-orang kayak begitu ya, yang frankly speaking ya kan, untuk mengatakan bahwa wah itu nggak punya peluang kalau menjadi presiden, calon presiden, tapi calon wakil presiden ya tepatnya, boleh lah kira-kira begitu. Hasan Nasbi ya, bukan Hasbi. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Wah, luar biasa ya. Jadi sahabat sekalian, Hasan Nasbi ini dari Cyrus Network. Jadi kalau long time ago pernah dengar Cyrus, itu berbeda itu Cyrus itu mantan punyanya Andrinov Caniago yang sudah almarhum ya. Tapi itu bukan Cyrus tapi Cyrus Survey apa gitu ya. Cyrus Surveyors Group. Oke, Cyrus Surveyor Group ya. Kalau ini Cyrus bacanya Cyrus atau Cyrus? Cyrus ya. Cyrus Network. Itu Cyrus Network ini lebih banyak pada konsultan politik ya, wilayahnya ya. Konsultan politik. Kalau sana kebijakan publik sebenarnya, public policy, terutama daerah urban perkotaan ya. Karena itulah pernah menjadi Menteri Bappenas, walaupun sebentar ya. Tapi sekarang urusannya bukan lagi urban, tetapi sudah bank ya, our bank. Perbankan. Ya, our bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andrino. Bro, sehat dulu ya? Hari ini kurang sehat dikit. Oh, kurang sehat sedikit. Ya pantas Anda kurang senyum dari tadi ya. Habis hujan-hujan. Oke, sampai kemudian saya datang tidak tersenyum rupanya, tapi rupanya agak sakit sedikit ya. Tapi bukan karena gejala batuk politik bukan ya? Enggak lah. Enggak lah. Jadi tentu ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi ya. Tetapi kan yang paling hot itu adalah pernyataan Anda yang mengatakan bahwa Anies nggak mungkin jadi calon presiden. Iya. Nanti Anda klarifikasi kata-kata yang tepatnya ya. Kan dia nggak mungkin berani taruhan. Saya kadang-kadang kan kutipan media massa plus Alphard juga itu. Nah, dasarnya apa gitu? Silakan bro. Kalau kejadiannya kan di acara total politik diskusi. Tapi kalau media kan memang clickbait ya. Terus seolah-olah saya menantang, padahal kan statusnya saya ditantang. Jadi kalau kita sudah memberikan perhitungan, analisis, terus kemudian orang nggak percaya, terus dibilang berani taruhan nggak? Saya pasti jawabannya. Kan yang nantang hostnya waktu berani taruhan nggak bang? Kalau lihat videonya kan jelas sekali. Saya bilang boleh gitu. Karena memang sebelumnya ada juga tim di belakang Anies yang nantang taruhan. Jadi buat saya ya oke aja lah sekalian. Siapa namanya tim belakang Anies? Ya ada lah.
Apa diumumkan? Enggak. Nanti akan kelihatan juga kok. Begitu saya terima Alphardnya nanti saya umumkan orang ini. Oke, gitu ya. Betul. Yang dari Jawa Tengah itu bukan lagi Alphard, Range Rover. Range Rover. Oke, silakan Bung. Anda lakukan analisis yang sedalam-dalamnya. Kenapa Anda yakin pada kesimpulan bahwa Anies tidak akan bisa dicalonkan, alias tidak dapat kereta? Tentu karena 20% presidential threshold ya. Oke, silakan. Ya kan partai ini kan terbatas saja. Partai ini kan nggak bisa kita bilang unlimited. Ini kan limited sekali. Ya. Apalagi partai parlemen itu cuma 9. Ya. Ya kan kalau kita hitung-hitung bloknya nanti kalau menurut saya yang bisa jadi poros itu 3. Oke. PDIP, Gerindra, sama Golkar. Oke. Golkar hari ini walaupun orang meragukan itu tapi sudah tanda tangan MOU koalisi KIB ya. KIB. Kemudian Gerindra pasti harus cari satu teman lagi. Oke. Ya kan? Dan menurut saya PDIP juga tidak akan jumawa maju sendiri. Oke. Dia pasti juga cari teman lagi. Oke. Nah kalau PDIP cari teman, Gerindra cari teman, KIB boleh stay atau boleh cari teman juga, yang tersisa kan cuma 2. Atau kalau KIB cari lagi yang tersisa cuma 1. Iya. Mas Anies mau maju capres lewat yang mana? Oke. Ini kan perhitungan matematikanya begitu. Ya silakan Anda terus explore sedetail-detailnya. Itu kan perhitungan matematikanya. Ya. Jadi kalau misalnya Gerindra harus bungkus satu lagi untuk majukan Prabowo, PDIP juga akan bungkus satu lagi supaya tidak jumawa dari satu partai saja. Ya. KIB sudah ada, tinggal sisa tinggal 2. Apakah itu Nasdem PKS nanti? Oke. Apakah PKS Demokrat nanti? Atau Nasdem Demokrat atau apa saja, tapi tinggal 2. Nah yang 2 ini nggak bisa mengusung capres. Ya. Dan yang paling kita bacakan yang sudah sebut nama untuk Anies kan Nasdem. Yang sudah sebut nama itu kan ada nama Anies di sana walaupun bukan nama satu-satunya. Iya. Dan menurut saya ketika dikasih 2 nama lain juga menurut saya itu nggak yakin-yakin amat namanya. Iya. Karena kalau yakin masuk aja dengan 1 nama. Karena diskusi lobby antar partai itu bawa 3 nama itu jauh lebih repot daripada bawa 1 nama. Gimana cara bawa 3 nama ketemu Demokrat? Mau yang mana Anda ini? Ketemu sama PKS buat 3 nama, mau yang mana Anda ini tuh kan? Nah itu secara hitung-hitungan politik menurut saya nggak bisa masuk. Nah yang kedua itu kan mereka semua berkuar-kuar soal desain politik 2024. Semua partai. Bahkan PKS pun pengen kolaborasi, sinergi dan agak ke tengah. Mereka semua nggak mau lagi ada polarisasi dan politik identitas. Ya kan? Nah kalau kecuali partai-partai ini hanya untuk lip service saja ngomong nggak mau politik identitas. Iya. Tapi kalau kita mau percaya sama mereka, maksudnya kalau kita percaya partai ini bisa dipercaya nggak mau lagi politik identitas, kalau mengusung Anies Baswedan menurut saya nggak nyambung logikanya. Gitu. Sama juga dengan mengusung Ganjar. Iya. Jadi sebenarnya kan orang nggak utuh lihatnya. Saya nggak setuju Ganjar dan Anies maju. Oke. Karena dua-duanya akan memicu politik identitas. Ganjar akan memicu politik identitas karena dia dianggap little Jokowi. Jadi semua sangkaan dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ataupun berdasar terhadap Jokowi akan dipindahkan ke Ganjar. Jadi percuma kalau kita bilang tidak mau lagi ada polarisasi, tidak mau lagi ada politik identitas, sementara yang dimajukan adalah orang-orang yang bisa memicu itu. Nah sebaliknya Anies juga akan memicu itu. Karena kemarahan terhadap Anies juga dari pihak sini juga, pihak pendukung Ganjar juga luar biasa menurut saya. Kan yang bertengkar ini sebagian besar pendukung Anies versus pendukung Ganjar. Dan serangan-serangan identitas ke Anies itu juga nggak ringan. Soal Arabnya lah, soal Yamannya lah, soal apa dan segala macam. Jadi dia juga akan jadi korban politik identitas nanti. Nah kalau partai-partai ini mau konsisten, mau tidak ada lagi politik identitas, ya desain politiknya jangan majukan Anies dan majukan Ganjar. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Saya melihat dari hitung-hitungan matematikanya seperti itu dan dari hitung-hitungan desain politiknya seperti itu. Dua alasan. Kecuali kalau partai-partai ini hanya ngomong nggak mau lagi ada politik identitas itu lip service. Tapi kalau betul-betul dari hati mereka nggak mau politik identitas, nggak majuin 2 ini. Oke, ada lagi alasan lain selain 2 itu? 2 itu aja sudah sangat kuat kan? Oke, nah saya ingin dalami ya, tentu kita harus dalami. Anda tadi bicara hitung-hitungan matematika ya. Anda mengatakan bakal ada 3 poros. Make it more specific ya. Poros pertama adalah let's say PDIP karena dia sudah pasti 108. Menurut Anda PDIP akan menggandeng siapa? Biar kita tuntas analisisnya. Dengan PKB. Oke, 2 partai ya sudah reserve. Kedua Golkar karena dia kursi nomor banyak sudah ada 2 kan? Sudah ada PAN P3 kan? Oke, 5. Dan itu sudah mencukupi. 5 ya. Oke. Lalu Prabowo pasti harus ambil satu lagi. Kalau nggak Demokrat diambil, kalau nggak Nasdem, ya pilih saya salah satu tinggal Nasdem, PKS, Demokrat. Ya menurut Anda aja. Saya nggak bisa menebak itu, tapi menurut saya dia harus bungkus satu. Bisa nggak, maksud saya nggak apa-apa, bukan menebak, menganalisis. Bisa Demokrat, bisa Nasdem. Oke. Bahkan bisa PKS lagi, why not? Bisa dua-duanya, tiga-tiganya. Bisa, minimal kan salah satu. Salah satu aja tinggal 2 loh. Oke. Jadi
Prabowo, let's say ngambil apa menurut Anda? Bisa taruh PKS misalnya. PKS ya, Prabowo PKS berarti tersisa Nasdem dan Sama Demokrat. 59 plus 54 enggak Ya, Nasdem Demokrat unfortunately 113 kurang 2 untuk ini. Oke. Kalau mereka memanfaatkan partai-partai non parlemen, thresholdnya naik jadi 25%. Ya, 25% nggak bisa juga kayaknya. Kecuali kalau misalnya kompak ya. Sementara kita tahu bahwa itu rata-rata kubu istana semua. Nah, karena kalau nggak salah 7% apa? 9%. 9% cukup kalau 7%, sorry. 9 7%. partai kemudian 7%. Nah, 7% kan? 7%. Kita cek nanti apakah mereka berdua ini bisa sampai 18% suaranya. Tapi itu kan agak berat juga. Oke, menurut Anda, kita hitung-hitungan kan, PDIP akan mencalonkan siapa? Sebagai poros pertama. Kalau menurut saya sampai sekarang PDIP akan majukan Puan Maharani. Oke. Nanti kalau sekalian dengan wakilnya oke lah, kalau Anda mau menambahkan. Itu kita terlalu jauh. Tapi menurut saya PDIP akan majukan Puan. Oke. Kemudian saya akan majukan Puan. Golkar akan memajukan siapa menurut Anda? Menurut saya akan majukan Erlangga. Kemudian Gerindra akan memajukan Prabowo. Jadi sobat sekalian, menurut Hasan Nasbi, ini menurut analisis Anda bukan harapan Anda kan? Nggak ada harapan di situ kan? Nggak ada harapan di situ kan? Karena yang kedua itu berisi harapan soalnya. Nggak ada. Jangan sampai yang politik yang mengusung politik identitas atau Little Jokowi itu dicalonkan. Bukan jangan sampai, tapi kan mereka semua ngomong seperti itu. Oke, nanti saya riset semua dulu partai ya. ngomong saya seperti riset itu. ya. Oke. Jadi menurut Hasan Nasbi, sobat daerah sekalian, catat itu ya bagi pendukung Anies bahwa yang akan maju sebagai calon presiden itu adalah Puan Maharani, Erlangga Hartarto, dan Prabowo Subianto. Itu ya, catat ya. Jadi ada 3 poros itu. Kurang lebih sama lah dengan Denny JA ya. Kalau dia bilang gitu juga ya? Ya, Denny JA bilang 3 poros juga. Ya. Menurut saya yang sanggup bikin poros itu memang 3 itu karena dia agak jomplang kursinya dengan partai-partai tengah. Jadi kalau jomplang kayak gitu ketika gabung orang nggak perlu diskusi lagi siapa yang jadi ketua. Tapi kalau partai-partai tengah ini gabung itu diskusinya panjang siapa yang jadi ketua kan. Siapa yang jadi leader itu udah ketahuan ya. Gitu. Jadi 3 ya. Nanti silakan sobat daerah sekalian yang tidak puas berkomentar ya. Yang penting jangan memaki. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa quote unquote seolah-olah ada komitmen dari partai politik untuk tidak lagi terbelah, ya kan? Yang pidato semua mereka. Ya kira-kira begitu. Nah, pertanyaan saya adalah, Anda percaya dengan pidato itu? Saya memilih percaya. Sebagai analis. Saya milih percaya. Kita pegang bahwa Anda percaya. Karena Anda percaya dengan pidato tersebut, maka Anda berpikir bahwa itu akan terimplementasi dalam hal pencalonan kan? Kalau iya, karena kalau nggak mereka akan dibuat publik. That's okay. Berarti dibuat publik. Ini alasan kedua ya saudara sekalian. Jadi tadi saya masih berisi harap, kok ini isinya harapan. Tapi tidak, ini analisis ya. Jadi kalau analisis itu ilmiah, it's okay kan, orang bisa berbeda menganalisis ya. Jadi menurut beliau apa yang disampaikan oleh ketua umum partai politik itu adalah genuine ya, bukan sekedar lip service, karena mereka paham betul kalau mereka cuma sekedar lip service mereka akan dihukum. Saya rasa pendukung Ganjar dan pendukung Anies akan berharap itu lip service. Kenapa? Enggak, Anda aja. Enggak, menurut saya pendukung Ganjar sama pendukung Anies akan berharap itu lip service. That's okay. Anda aja kan. Nah, Anda kan, maksud saya kan mempertanyakan keyakinan Anda. Nah, ini bukan lip service. Jadi karena ini bukan lip service menurut analisis Bro Hasan Nasbi, maka secara teoritis ya, di atas analisis akademik beliau, pengalaman beliau, maka tidak mungkin mencalonkan either Anies ataupun Ganjar. Kira-kira begitu. Nah, 2 hal ini kalau kita bicara tentang basis argumentasi saling memperkuat. Saya tidak ingin kemudian 2 argumentasi itu justru saling bertolak belakang, tapi ini kan saling memperkuat. Jadi rekat gitu ya. Dua itu kita terima ya, kita bungkus ya sebagai argumentasi Hasan Nasbi. Ada yang lain, Bro Hasan Nasbi? Menurut saya itu udah jauh lebih dari cukup itu. Lebih dari cukup. Kita bicara tentang klarifikasi tentang afiliasi. Kan kadang-kadang orang mempertanyakan, udahlah lembaga-lembaga survei ini semuanya pasti itu dia punya agenda di belakang layar. Dan agenda itu tidak saya mau frankly speaking ya, mewakili publik, nggak lebih dari percukongan aja, ya kan? Semua lembaga survei itu juga sudah berafiliasi dengan cukong-cukong tertentu, kandidat-kandidat tertentu. Dan hampir semua lembaga survei, kalau tidak mau dikatakan semuanya, tidak pernah mengatakan sumber keuangannya.
Dari mana sumber? Dia nggak pernah deklarasi. Paling tinggi deklarasi dari dana tabungan sendiri, cadangan, ya kan? Itu sudah pasti nggak benar. Ya, mana ada cadangan? Dari mana cadangan? Pasti kan sebelumnya dapat uang dari mana, ya kan? Oke. Cyrus Network dalam beberapa saat terakhir ini pernah mengadakan survei. Kita rutin tiap 3 bulan sekali. Survei terakhir kapan? Bulan ini sedang survei. Sedang survei. Sedang survei. Boleh ditahu dananya dari mana? Dari partai politik. Dari partai apa? Saya nggak akan sebutkan itu, tapi dari partai politik. Karena rata-rata dari semua partai politik itu hasil surveinya nggak ada yang dipublikasi. Oke. Karena kalau dipublikasi, boleh tanya sumber dananya dari mana. Oke. Kalau untuk kebutuhan internal mereka ngapain? Oh, ini nggak akan dipublikasi. Kita dari 2019 mungkin nggak pernah publikasi survei politik. Oke. Tapi kan Karena konfidensial pertanyaannya buat adalah partai. mempengaruhi backmind Anda. Mempengaruhi backmind? Iya. Ya nggak masalah kalau orang meragukan. Sama juga begini. Iya. Kalau misalnya pollster ini udah benar-benar nih bikin survei, terus kemudian ditanya misalnya dananya dari mana, begitu dijawab, wah ini pesanan si ini berarti. Nggak begitu. Nggak begitu. Nggak begitu, kan hasil survei benar terus. Oke. Tahun 2019 itu pendukung-pendukung Prabowo itu saking frustasinya menurut saya itu banyak sekali yang nantangin bubarin kantor. Iya. Jadi kalau prediksi Anda salah, Anda berani bubarin kantor apa enggak? Iya. Saya bilang saya berani taruhan bubarin kantor. Dan itu ada jadi berita di Detik. Oke. Tahun Jadi 2019 ini, ya. taruhan ini itu kecil buat saya. Tahun 2019 itu taruhan bubarin kantor. Oke. Dan bukan siapa yang menang siapa yang kalah, tapi selisihnya 2 digit. Oke. Karena kita yakin dengan perhitungan kita. Tapi ketika kita sudah punya perhitungan, orang lain tidak membantahnya dengan perhitungan, tapi lu berani bubarin kantor nggak? Oke. Jadi masalahnya itu memang agak kompleks. Jadi ketika misalnya survei yang dipublikasikan diumumkan Iya. siapa yang membiayainya, kemudian orang jadi nggak percaya hasil survei. Iya. Menurut saya nggak apa-apa Anda nggak percaya hasil survei, tapi jangan tuduh pollster itu melakukan hal yang macam-macam karena kredibilitas dia dipertaruhkan di sana loh. Ini bisnis trust. Menurut Anda ya, dari semua pollster yang ada, yang mainstream katakanlah, kita bisa percaya kredibilitas mereka. Kalau yang anggota Persepi mereka lumayan terstandarisasi. Persep itu siapa aja misalnya? Ada Persep itu persatuan. survei opini publik. Oh, Indonesia. sorry. Persatuan Survei Opini Publik ya. Iya. Oke, Persepi. Siapa saja misalnya? Iya, anggota-anggotanya ada SMRC, ada Cyrus Network, Oke, ada indikator politik, ada Indikator carta politik. politika, ada 37 anggotanya. LSI juga enggak? LSI lembaga ya, tapi lingkaran DNIJA enggak. Oh, Denny JA enggak. Denny JA beda sendiri, Iya. ROP dia. Ada di ROP. ROP dia. Ada 30-an lebih pollster yang saya nggak hafal semuanya. Dan Anda bisa pegang semua kredibilitasnya. Karena yang Anda sebutkan itu kalau yang mainstream besar, semua. kalau yang besar-besar sih saya bisa pegang. Maksudnya begini, kalau dalam konteks mereka miss soal siapa posisi nomor 1, posisi nomor 2 buat saya sih no problem. 3 besar itu kan selalu nama itu. Oke, itu Tiga besar bisa tuh. dibilang margin of error lah Iya, ya. no problem. Walaupun ada kecenderungan ya kan? Iya, gitu. Ya Jadi kan? menurut Anda saya ngakuin ya ada kecenderungan ya? bukan kecenderungan, tapi jadi gini, sampling itu ada yang teknik samplingnya tanpa min. Iya. Kalau teknik sampling tanpa min itu desa dan kelurahan tuh diaduk-aduk aja sama dia. Oke. Secara statistik boleh, tapi masalahnya kabupaten-kabupaten dengan penduduk lebih sedikit, jumlah desanya jauh lebih banyak daripada kota-kota yang berpenduduk padat, daripada kelurahan-kelurahan daripada kota yang misalnya gini, kota Medan tuh 2 juta lebih penduduk. Iya. Tapi mungkin cuma 100-an kelurahannya. Tapi sedang berdagang itu bisa 500-an mungkin, 600-an mungkin Iya. desanya. Iya. Jadi probabilitas daerah yang lebih kecil itu lebih besar terpilih dibandingkan daerah yang lebih besar. Itu soal teknik aja. Oke. Kalau dia menggunakan teknik itu mungkin akan sedikit berbeda dengan orang yang pakai min. Iya. Jadi dia mengutamakan daerah-daerah padat yang terpilih. Sehingga daerah-daerah yang kurang padat itu peluang terpilih juga kecil. Itu hasilnya sedikit-sedikit berbeda lah. Oke. Gitu. Dan itu bisa mempengaruhi 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, 4 bawah juga mungkin pengaruh soal ranking, tapi kalau beda 1%, 2% tuh biarin aja. Oh, itu margin Namanya of error lah. proyeksi aja. Oke. Bisa nggak kalau saya sebutkan ya? Kalau saya membaca ada kecenderungan ya, misalnya survei tertentu pro calon presiden tertentu. Iya, itu bisa dibaca. Ya paling gampang. Tapi lah. datanya menurut saya benar. Oke, gitu ya. Ya paling gampang misalnya kalau carta politika pastilah pro Ganjar, kira-kira iya. gitu. Tapi ya. datanya bisa dipegang. SMRC pro Ganjar, kira-kira Iya, gitu. betul. Datanya bisa Indikator politik saya nggak ngerti, swing gitu kayaknya. Ya, tapi hasilnya sama kan? Hasilnya ya 3 besar itu kurang lebih sama. Hasilnya sama. Gitu. Gitu. Ya kadang kalau Prabowo nomor 1, kadang Ganjar, kira-kira gitu kan? kalau hari ini kayaknya Ganjar sudah stay di nomor 1. Stay di nomor 1. Sudah mungkin 6 bulan terakhir Ganjar sudah stay nomor 1. Stay nomor 1. Tapi kenapa Anda tidak mau dia tetap menjadi calon?
Kan alasannya sudah tadi. Tadi alasannya ya. Karena Anda berharap calonnya yang 3 itu ya? Bukan berharap calonnya 3. Jadi kalau 3 itu nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi yang Ganjar dan Anies ini pasti akan mengulang 2019. Karena saya dengar-dengar, ya kan, katanya Anda tim suksesnya Erlangga Hartarto katanya. Tapi saya juga bantu Erick Thohir. Kan Erick Thohir bisa masuk slot salah satu itu kan? Nah belum tentu. Gitu Tapi ya? sekarang kan nggak ada yang definitif. Oke, tapi Anda nggak menolak kan kalau Anda bantu Erlangga Hartarto? Saya kan? diskusi banyak dengan Pak Erlangga. Ya, tapi hari ini nggak ada calon definitif loh yang bisa bilang konsultan saya ini tuh nggak ada. That's okay, tetapi kan Anda nggak menolak kan? Saya nggak nolak. Berarti Anda Erlangga Hartarto, Erick Thohir, Dan saya juga ketemu dengan Ganjar loh. Saya ketemu juga. Ganjar, ketemu Ridwan Kamil. Anies nggak ya? Anies nggak. Anies nggak. Kenapa Anda nggak ketemu Anies? Kan urusan siapa yang mau ketemu sama kita aja kan. Oke, jadi mereka yang mau ketemu Anda ya? Iya saya jarang minta ketemu sama orang kan. Oke, itu bagus ya. Jadi kita harus biasakan menjadi open society, jadi masyarakat yang punya akuntabilitas gitu ya. Oke, coba kita bacakan sedikit bro ya, beberapa hal ya, yang terkait dengan komentar ya. Saya tidak acak, saya bacakan saja yang relevan ya. Oke. Dari Amsor Fahru Rozi, awas pembawa hoaxnya, dia Bung Refli cuma mau ngacak aja. Apa itu? Nggak usah dikomentarin. Oke. Tentunya pernyataan Pak Hasan Nasbi memiliki dasar, mengingat PT 20% masih berlaku dan kebanyakan partai politik masih belum jelas mana yang berani mengusung Bapak Anies Baswedan. Jadi ada satu hal yang ingin saya tanyakan, kenapa Anda seolah-olah menurut media coba highlight Anies gitu? Nggak tahu sih kenapa, kan yang kita bahas banyak ya, setiap diskusi itu kan yang kita bahas banyak. Kenapa kalau dari pembicaraan hari ini kan Anda bukan berharap ya, memprediksikan 2 orang tidak akan dicalonkan, Ganjar dan Anies. Di podcast saya bahas secara detail loh, di acaranya Total Politik yang waktu itu soal tahun apa itu juga saya bahas dua-duanya. Oke. Jadi yang di highlight kayak gitu, menurut saya kan clickbait itu ya kadang-kadang susah dihindari lah. Oke. Sama juga dengan clickbaitnya Refli Harun kan. Saya sendiri bukan clickbait. Sebenarnya itu fokus, angle ya. Nggak, maksud saya kadang-kadang sama kayak clickbaitnya Refli Harun bilang Hasan Nasbi geruduk RH Channel, padahal kan saya diundang. Jadi itu clickbait itu buat saya ya sudah lah gitu, mau diapain lagi. Tapi bahasa geruduk itu nggak clickbait lah. Karena Anda tidak bisa menggunakan kata itu many times untuk clickbait. Kalau geruduk itu yang sekali-sekali gitu. Tapi itu standar aja, standar. Karena kelemahan kita yang kita tidak punya bahasa lain kan kira-kira. Udahlah bahasa geruduk aja ya kan. Sama kan kayak misalnya Hasan Nasbi bertamu ke ini atau Hasan Nasbi kita undang gitu kan, enak aja kan. Jadi wartawan itu sama juga seperti itu. Saya ditantangin, kemudian ditulisnya saya nantangin, tapi Oke ya. Oke. Jadi itu ya. Kemudian apapun komen bapakku dan keluarga, pilih Pak Anies. Buktinya Jakarta kalah tuh teman Ahok, Cyrus Network. Loh, Anda kok dibilang teman Ahok? Ya memang saya dulu yang mentraining dan membentuk pengurus-pengurus teman Ahok. Oke. Jadi Anda nggak bantah ya. Pilpres 2024 tanpa Pak Anies lebih baik golput. Itu urusan lo. Terserah dia. PDIP CS akan mencalonkan Anies Puan. Nah, karena Anda juga pengamat kan? Anda percaya nggak dengan bukan percaya itu bukan bahasa yang baik. Menurut Anda ada nggak peluang skenario Anies Puan itu? Puan Anies mungkin. Alasannya sekali lagi. Jadi, nah ini sekarang ini menurut saya itu partai politik itu bentrok dengan pollster. Karena pollster setiap saat itu mempublikasikan hasil survei. Yang tinggi-tinggi itu kan bukan orang partai, kecuali Prabowo. Jadi seolah-olah mau mendesak partai, terima ini dong, terima Ganjar dong, terima Anies dong. Tapi partai-partai hari ini tuh pengen mereka nggak dijadikan sebagai kendaraan yang di stop tengah jalan lagi. Mereka itu pengen orang yang jadi calon presiden adalah kader partai dan kader utama partai. Bukan lagi sekedar kendaraan yang kalau ada orang besar di luar partai kemudian dia nyetop taksi tengah jalan. Jadi partai ini kayak taksi aja yang di stop di tengah jalan. Nah, saya yakin partai-partai ini pengen kader-kader mereka yang masuk di kontestasi pilpres. Kalau cawapres dia kasih ke orang yang non partai masih mungkin. Makanya Anies menurut saya mungkin saja kalau Aniesnya mau, mungkin saja dia kemudian dicalonkan untuk menjadi
cawapres. Ganjar kan bukan orang luar partai. Orang dalam partai kan bukan tokoh utamanya kan. Iya, tapi Anda kan bilang tadi orang partai paling Prabowo. Kan dari 3 besar itu yang partai 2. Kalau Ganjar menurut saya dia orang partai tapi tidak punya otoritas apa-apa dalam partai itu. Oke, memang partai itu kan nggak memberikan otoritas apa-apa kepada siapapun ya. Gitu. Jadi menurut saya susah menggesernya itu, susah menggesernya itu. Gitu. Oke, zaman sekarang semuanya hanya wayang ya, dalangnya duit oligarki. Ini ada sebuah yang barangkali bukan paradoks, tetapi sesuatu yang patut kita pikirkan. Anda yakin memang hasil Pilpres 2014, 2019 itu benar-benar seperti itu? Yakin angkanya? Saya, yakin. Karena kan yang bikin quick count itu tidak hanya yang pro Jokowi. Pro Prabowo kan juga bikin quick count. Yeah. Dan hasilnya sama kan? Hasilnya sama kan. Oke. Jadi kalau ada misalnya perubahan penghitungan di tengah jalan, itu nggak akan berpengaruh pada hasil. Kalau quick count itu sangat mudah di tracing. Oke. Karena dari hulunya, dari mulai pengacakan TPS mana saja tempat orang memantau, berapa hasil TPS itu bisa diperiksa. Oke. Makanya tahun 2019 itu saya tantang buka-bukain angka. Oke. Periksa semua TPS-nya benar nggak hasilnya segini. Oke. Periksa benar nggak dia ngacak. Gitu. Dan kan waktu itu ada yang dukung Prabowo namanya Median. Iya. Punyanya PKS, sekarang punyanya Gelora. Oke. Itu hasilnya kan sama juga. Jokowi juga yang menang kan. Oke. Jadi menurut saya nggak ada split dalam soal quick count. Nggak ada split ya. Nggak ada split dalam soal quick count. Yang jadi masalah adalah kenapa cuma 2 calon, itu masalahnya. Ya itu urusan lain. Sehingga kita di fait accompli ya. Karena it is so easy untuk kira-kira siapa yang bakal menang kalau 2 calon ya. Oke, berarti masalahnya kalaupun ada masalah kekurangan dan kecurangan pemilu kita itu terjadi sebelum pemilu ya, sebelum pencoblosan. Sebelum di TPS menurut saya. Sebelum di TPS ya, mungkin bisa money politik, apapun itu ya. Tapi kalau hasil di TPS itu kan ke capture ya, karena pollster yang bikin quick count itu juga memfoto plano yang ada di papan pengumuman. Itu quick count itu berapa persen? Bukan berapa persen, tapi rata-rata di Indonesia itu untuk Indonesia itu antara 2.000 sampai 2.500 TPS yang jadi sampling. 2.000 dan itu representatif? Sangat akurat. Sangat itu akurat? Nggak nyampe 1% margin of error-nya, karena kan satu TPS itu juga ada 250 orang, jadi samplingnya besar sekali. Oke. 2.000 sampai? 2.000 sampai 2.000 sampai 2.500 TPS. Oke. Wardah Katoa, Bung Refli Harun, orang ini dibayar siapa? Mana saya tahu. Dibilang begitu ya. Mengapa kebanyakan orang berlomba-lomba memperjuangkan demokrasi tidak mau ajaran dari Tuhannya? Apa beda lagi nih ya. Kemudian quick count sama dengan hoax count ya. Terserah lu lah kalau nggak percaya ya. Ntar gini, saya mau ngomong ini. Iya. Seluruh pollster yang waktu itu ditengarai pro Ahok, itu angkanya nggak split satupun ketika Anies menang. Mungkin anu ya. Nggak ada satupun yang split. Yunarto punya ya awal-awal ya, sebelum ya. Kalau survei mungkin aja orang split. Berapa bulan? Ya, kalau survei mungkin aja orang split. Itu enggak. Tapi kalau quick count nggak ada yang split. Quick count enggak. Jadi kalau bilang hoax itu, ya kita mau bicara apa? Ini kan apalagi Jakarta ya, cuma satu daerah kecil kan. Oke, kalau quick count oke lah. Tapi survei dulu awal-awal kan masih memenangkan Ahok kan. Awal-awal. Kalau untuk putaran 1, menurut saya semua menangkan Ahok. Dan memang putaran 1 Ahok menang. Putaran kedua menurut saya nggak tahu persis ya, tapi kayaknya nggak ada yang berani publikasi deh. Saya nggak tahu persis, tapi kalau kita sih nggak ada publikasi, nggak ada berani publikasi. Nanti entah ya kalau diklarifikasi Yunarto ya. Kayaknya Yunarto masih menangkan Ahok kayaknya. Saya nggak tahu. Tapi I don't know exactly, nanti diklarifikasi. Karena peralihan suara itu jelas sekali waktu itu. Jadi semua suara AHY itu lari ke Anies. Jadi nggak ada. Itu udah terbaca banget di survei kita sudah terbaca. Oke. Jumlahnya malah berkurang Ahok. Ya kalau salah. Koma-komanya aja kan 42%-nya sama. Oke, tapi lucu kan? Maksudnya putaran pertama dan putaran kedua kalau suaranya stagnan, cenderung turun sedikit ya. Enggak bertambah. Kalau dulu kan orang-orang dari luar negeri datang. Yang putaran 1 itu banyak orang-orang dari luar negeri datang buat ikut coblos Ahok. Oke. Yang punya KTP Jakarta pada pulang ikut coblos Ahok. Oh iya. Pas putaran 2 mereka nggak pulang lagi. Kan? Karena udah yakin bakal menang mungkin ya. Atau udah berat aja di ongkosnya kan. Oke. Atau berpikir melawan 2 orang aja menang, apalagi melawan 1 orang. Itu kan pemikiran yang keliru ya. Oke. Anies itu produk kalah. Saya bacakan nih Tari TV yang memang biasanya menyerang Anies terus. Anies itu produk kalah. Nanti nasibnya sama dengan Bapak Prabowo. DKI aja belum bisa dipimpin. Oke. Nggak usah komentarin. Nggak usah komentarin. Tapi menurut Anda, Anies berhasil nggak memimpin Jakarta? Menurut Anda? Kalau ada pemimpin yang nggak berhasil di Jakarta itu kebangetan. Gitu ya. Dia punya
Dia itu kepala daerah otonom kayak wali kota, kayak bupati. Ya. Dengan anggaran begitu besar. Ya. Berapa anggarannya sekarang? Berapa? 80 mungkin, 90 mungkin. 80 triliun mungkin ya, kurang lebih ya. Kalau gubernur Jawa Barat itu dia ada pejabat otonom di bawah dia. Oke. Ada bupati, wali kota yang nggak selalu bisa dia kontrol. Iya. Dana itu cuma mampir di provinsi. Oke. Sisanya dialokasikan buat kabupaten, kota. Di provinsi lain di luar Jakarta seperti itu. Ya. Jadi kalau Jawa Tengah gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada yang fenomenal dibikin di Jakarta, menurut saya kebangetan. Jadi Anies bikin ini itu buat saya wajar. Bikin ini tuh bikin apa? Iya, dia bikin stadion, bikin JIS, apa, bikin Formula E, duitnya ada kok. Oke. Duitnya ada. Gitu dong, dengerin ya. Jadi memang ada perbedaan antara gubernur kepala daerah di DKI dengan gubernur kepala daerah di provinsi lainnya. Karena provinsi DKI itu cuma satu daerah otonomnya dengan APBD yang besar sekali, 80 triliun lebih mungkin sekarang ya, beda dengan provinsi lain. Walaupun di sisi lain orang mengatakan, tapi kan enak juga provinsi lain, dia punya penopang APBD. Kalau diagregat APBD-nya jauh lebih powerful. Iya, tapi kan di bawah dia tuh nggak bisa diatur. Kalau Mas Anies wali kotanya Mbalelo, tinggal dia pecat. Oke. Dia ganti. Kalau di provinsi kan nggak bisa diatur kayak gitu. Oke, intinya adalah makin banyak kepala daerah, makin banyak klaimnya, kira-kira makin begitu. banyak klaimnya kan Ya gitu. Kan? Klaim keberhasilannya kan untuk. Kalau menurut saya wali daerah-daerah kota. lain tuh yang bisa klaim itu paling jelas bisa klaim tuh wali kota sama bupati. Oke, karena di real daerah daerahnya ya. Iya, daerah. Real daerahnya. Itu salahnya kita punya dua daerah otonom yang berimpitan ya. Jadi Anda kan tadi mengeksklud Anies Ganjar tadi ya dalam analisis ya. Tapi ini bilang Anies Ganjar, ada nggak skenario kemungkinan Anies Ganjar? Pak Surya Paloh kan menginisiasi itu. Ya. Ya. Tapi menurut saya gini lah, Anies itu lebih fleksibel. Dia bisa maju dari Nasdem, bisa maju dari PKS. Iya. Ya. Tapi Mas Ganjar tuh nggak bisa keluar dari PDIP. Kalau dia keluar dari PDIP, hancur. Itu ya. Hancur. Ada skenario yang mengatakan bahwa KIB itu untuk Ganjar kalau in case PDIP tidak. Itu kan mencalonkan artinya Ganjar. membatalkan premis yang tadi. Berarti Ganjar keluar dari PDIP kan? That's okay. Artinya walaupun Ganjar surveinya tinggi, Ganjar tidak akan. Nggak bisa keluar. Walaupun dia didukung oleh kelompok-kelompok pendukung Jokowi, karena Nggak akan keluar. PDIP jauh lebih real. Jauh lebih real, umurnya lebih panjang daripada usia presiden. Oke. Kalau Ganjar keluar dari PDIP, itu akan menjadi konflik terbuka antara presiden dengan PDIP. Saya sering ngomong kayak gitu. Gitu ya. Anies RH, ini jangan ini mimpi nih ya. Tolak GP. GP itu apa? Grand Prix ya. Bukan Ganjar. Semoga Allah merahmati bangsa ini, apa hubungannya? Apakah Jokowi berhasil di Jakarta tahun 2012-2014? Tolong tanyakan Hasan Nasbi. Ya menurut saya berhasil kok dalam waktu yang pendek itu dia berhasil. Pencanangan MRT, LRT waktu itu. Ya. Ya memang nggak banyak yang dibikin dalam 1-2 tahun, tapi menurut saya dia peletakan fondasi lumayan. Oke. Itu ya jawabannya ya. Kemudian sumpah mukanya sok jaim ngeselin. Biarin aja. Biarin aja. Baru kali ini saya ketemu orang Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, Bro ya? Iya, Sumatera Barat. Sumatera Barat Bukit Tinggi. Iya. Tapi asal Si Junjung. Si Junjung itu di mana? Di Jawa dari Bukit Tinggi. Di selatannya Sumatera Barat. Itu Si Junjung, Damasraya, habis itu Bengkulu atau Jambi. Oke, jadi berarti dekat Sumatera Selatan ya? Kalau dia selatan bisa dekat ke Riau atau dekat ke Jambi. Oke. Jadi beliau ini orang Bukit Tinggi tapi asal Si Junjung. Maksudnya Bapak Ibu Si Junjung ya? Iya. Tapi lahir di Bukit Tinggi. Lahir Bukit Tinggi. Ah, ini Hatta punya daerah dingin ya. Kemudian kalau Anies RK cocok banget atau cucok? Gini, menurut Anda biar kita agak membuka horizon ya. Barangkali menurut Anda, tadi kan Anda sudah menyebut capresnya ya. Tentu kan selain yang memaki-maki Anda yang karena dia pro Anies misalnya, ada nggak Anda yang ingin sebutkan skenario untuk wakil presiden dari mereka-mereka ini? Mungkin menarik untuk paling tidak mendengarkan analisis Anda. Saya sih belum bisa petakan itu karena masih terlalu jauh. Iya. Kenapa saya bisa petakan yang soal capres dan poros? Karena terlihat di depan mata kan. Iya. Jadi ada 3 partai itu mampu bikin poros. Oke. PDIP sanggup bikin poros, Gerindra sanggup bikin poros, Golkar sanggup bikin poros. Jadi membacanya lebih sederhana. Tapi kalau peta wakil menurut saya matriksnya masih terlalu banyak. Oke, let's say saya adalah calon presiden yang Anda tunjuk ya. Saya Prabowo Subianto sekarang ini. Saya datang ke Anda. Pak Hasan Nasbi, saya sudah dicalonkan sebagai calon presiden dari Gerindra dan ada partai lain yang mendukung saya, ya kan?
Karena satu saja cukup ya, kecuali P3. Menurut Anda, saya ingin menang nih. Menurut Anda calon presiden yang paling marketable, paling Calon presidennya Pak Prabowo lah. Bukan calon wakil presiden. Anies lah. Anies. Oh, Anda nggak menolak ya kalau Anies jadi wakil Kan saya nggak presiden? nolak. Iya, I see ya. Dan Anda tidak khawatir dengan politik identitas? Ya memang kan gini, kan ini dia tanya supaya menang. Iya. Kalau desainnya secara umum saya nggak setuju itu. Oke. Yaitu desain secara umum. Tapi kalau ditanya Supaya menang? supaya menang kan angka-angkanya ada di survei. Oke. Paling kuat memang Prabowo Anies. Anies. Oke. Dua orang ini tidak hanya saling support angkanya tapi juga saling menegasikan. Oke. Jadi kalau Pak Prabowo itu ada Anies, suara Pak Prabowo agak turun sedikit. turun. Tapi kalau Anies dikeluarkan dari simulasi survei, Pak Prabowo naiknya signifikan. Begitu juga Anies. Oke. Begitu Pak Prabowo dihilangkan dari survei, Anies nomor 1. Oh gitu ya. Anies nomor 1. Jadi yang pendukung Anies berdoalah Prabowo nggak maju sebagai capres gitu. ya, kecuali skenario-nya seperti itu. Oke. Kecuali skenario seperti Oke, saya Puan Maharani, ya kan, Mas Nasbi. Saya mau nyalon presiden. Bu Mega sudah menunjuk saya sebagai calon presiden, tapi saya butuh cawapres yang memungkinkan saya menang. Ganjar. Oh, Ganjar Pranowo. Satu partai nggak ada Mau nggak masalah. mau angka tertinggi simulasinya Puan Ganjar. Puan Ganjar. Oke. Erlangga Hartarto. Mas Hasan Nasbi. Saya ini dari semua survei itu tidak bisa masuk 3 besar. 6 besar pun empot-empotan, kira-kira begitu. Tapi saya pengen menang dong, masa pengen kalah? Jadi yang tertinggi itu simulasinya Erlangga tuh dengan Anies dan dengan Ganjar sebagai calon wakil. Oke, jadi as long as mereka itu tidak dipakai, maka bisa dipakai oleh Erlangga. Bisa. Kalau Ganjar sulit. Ganjar sulit. Tetap Once sulit. dia pergi dari PDIP, Sulit. langsung Sulit lah. hancur. Hancur. Oh, berarti paling tidak Anies bisa terpakai untuk di 2 slot, ya Bisa, kan? bisa. Bahkan 3 slot, tiga-tiganya. Bisa, Puan slot Anies juga. sebagai cawapres gitu ya. Kan saya nggak tolak itu. Oke, itu loh, dengerin, nggak tolak deh. Sebagai capres, ya, tapi secawapres katanya. Oke, coba kita baca lagi. Jangan-jangan setelah mendengarkan pernyataan ini agak relief juga nih orang-orang mungkin ya. Ini orang berseberangan paham dengan Bang Rizal Ramli dan RG. Ada masalah apa? Nggak ada kan? Nggak ada. Gitu, oke. Ganjar Prabowo, no. Anies Baswedan, no. Prabowo, no. AHY, no. Puan, no. Iwan Fals, yes. Luar biasa. Surat untuk wakil rakyat ya kan. 1 kali survei bayarnya berapa si Om? Jadi nanya begini. Survei itu kalau survei nasional itu per kepalanya mungkin antara 550 sampai 600 ribu per kepala. Per kepala? Jadi kalau misalnya 1000 responden kali aja 1000. Oke. Jadi kalau 500 dikali 500.000. Misalnya 550.000 kali Iya. 1000 kan berarti 550 juta. Oke, setengah miliar ya. Kalau survei provinsi itu rata-rata biaya per kepalanya 300.000 sampai 340.000. Oke. Jadi itu ya sobat daerah sekalian ya. Survei itu range-nya 350.000. Kalau survei pilkada itu range-nya antara 300.000 sampai 340.000. Kalau presiden? Kalau nasional itu emang kongkosnya lebih besar, kita antara 550 sampai 600.000. Nah, begitulah kira-kira ya. Dan rata-rata kan sampling itu 1.200 rata-rata kan. Ya. Jadi bisa dibayangkan kira-kira 500-600 juta. Ya sekitar segitulah. Ya, ya lebih dari setengah M lah ya 1 kali survei itu. Dan itu melibatkan banyak orang kan? Melibatkan banyak orang. Iya, gitu. Oke. Tapi katanya multiplier efeknya juga tinggi tuh. Maksudnya Kalau- multiplier efek tinggi itu kalau misalnya pilkadanya menang. Iya, Ada sebenarnya konsesi-konsesi gitu. Enggak juga ya. Ada dulu yang pegang konsesi-konsesi tapi bukan anggota Persepi. Oke, bikin lembaga sendiri dia. Dia keluar, jadi waktu 2014 itu kita kan ada sidang etik. Iya. Sidang etik untuk hasil karena dia agak beda dikit waktu itu. Hasil quick count-nya. Quick count waktu apa? 2014. Oh, Pilpres 2014. Iya. Dan dia anggota waktu itu dipanggil. Oke. Dipanggil tapi dia nggak mau datang dan dia kirimkan surat keluar dari asosiasi. Oke. Setelah keluar asosiasi dia bikin sendiri enggak? Enggak bikin sendiri. Oh, enggak bikin sendiri berarti beda ya Tapi orangnya. dia beda aja. Oke. Cuman dia nggak bisa disidang lagi aja kan. Iya, karena udah keluar bukan anggota ya. Bukan anggota lagi. Gitu. Bro, ada yang mendengarai banyak juga survei nakal yang mereka tidak melakukan survei. Banyak. Banyak. Fraudster ini berapa yang tercatat sebenarnya? Baik di lembaga Anda maupun lembaga lain. Kalau Aropi saya nggak tahu ya. Iya. Kalau Aropi saya nggak tahu. Tapi kalau di Persepi itu mungkin ada 37 sampai 40 poster. Atau yang Jakartanya mungkin 30-an, sisanya daerah kuning. Anda prediksi berapa semuanya seluruh Indonesia ini? Kalau yang nggak daftar
Tiap provinsi itu sekarang sudah ada poster. Oke. Sudah ada poster Tapi di lokal tiga lokal tuh ada yang poster. rutin ya, yang rutin mengadakan polling begini 10 itu lah. 10 aja ya. Oke. Yang lainnya kalau ada kira-kira ada barang yang mau bisa dibelok-belokkan begitu baru. Jadi yang bukan anggota itu lembaganya kita nggak tahu di mana, kantornya nggak tahu di mana, direkturnya baru muncul pas pengumuman itu aja. Pas rilis pokoknya. Cuman yang dikeluarkan Press cuman conference. rilis, Ya. metode samplingnya nggak dikeluarin, hasil perhitungan angka-angkanya. Karena sebenarnya mendeteksi yang fake itu gampang sekali. Oke. Karena data itu misalnya begini, tiba-tiba dia bikin misalnya jenis kelamin laki-laki tapi pekerjaan ibu rumah tangga, itu bisa begitu dia. Kalau yang fake itu Iya. bisa begitu dia. Iya. Atau misalnya jumlahnya bisa 130%. Ada yang mengatakan begini bro soal survei ini ya. Jelas saja Anies, Ganjar, Prabowo akan menang karena mereka sampelnya itu besar di daerah yang mereka kuat. Misalnya Jawa Barat Anies kan, Jawa Tengah Ganjar, ya kan? Kalau Prabowo katakanlah ada tabungan elektabilitas begitu. Jadi mereka pasti akan menang terus. Jadi memang sampling itu harus proporsional. Iya. Jadi kalau Jawa Barat penduduknya besar, samplingnya juga harus besar di sana. Iya. Jawa Barat itu kan sekitar 17% populasi Iya. Indonesia. Iya. 17% populasi pemilih juga. Jadi jumlah samplingnya juga harus 17% supaya representatif. Kan misalnya Jawa Tengah itu 14% populasi Indonesia. Iya. Maka jumlah samplingnya juga plus minus sekitar 14% juga. Sumatera itu secara keseluruhan itu hampir 20% populasi Indonesia. Maka sampling seluruh Sumatera itu juga harus 20% sampling populasi sampling kita. Jadi itu hal-hal yang biasa saja menurut saya. Jadi kalau Anies itu Sumatera, kuat di Sumatera. Jawa Barat itu Sumatera. masih Pak Prabowo. Oke. Jawa Barat itu Pak Prabowo nggak bisa digoyahkan. Oke. Itu sulit menggoyahkan Pak Prabowo di Jawa Barat dalam semua kondisi. Oke. Dalam semua kondisi karena kayaknya orang Jawa Barat suka sekali dengan yang berseragam-seragam ini. Oke, Maung Bandung itu kayak begini nih kan. gitu. Jadi- saya dikasih Jenderal Jajat Yayat Sudrajat. Jadi kayak gitu petanya. Anies kuatnya di Sumatera. Ganjar? Ganjar kuat di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Oke, tapi Jawa Tengah dan Jawa Timur sendiri presentasinya udah berapa itu? Kalau misalnya 16 Jawa Timur ini 14 30-an%. Bayangkan. Ya. Ya kan, jadi probabilitas mereka untuk 3 besar ya tinggi banget memang. Betul. Jadi sebenarnya hasil survei seperti ini kan sudah mulai dari kita waktu itu bikin post election survey. Jadi begitu selesai Pilpres, Ya. kita bikin post election survey. Ya, itu mungkin Juli atau Agustus 2019. Itu kan belum ada yang ngapa-ngapain. Anies Iya. belum ngapa-ngapain, Iya. Ganjar belum ngapa-ngapain, Pak Iya. Prabowo ya sudah. Tapi waktu itu sudah 3 besarnya sudah ini. Oke. Waktu itu Pak Prabowo nomor 1, Iya. Anies nomor 2, Ganjar nomor 3. Ya. Tapi iya begitu, ini sudah taken for granted aja dari tahun 2019 menurut saya. Pendukung Pak Jokowi sebagian besar mengalihkan dukungnya ke Ganjar. Oke. Pendukung Pak Prabowo ini kan ada 2. Satu pendukungnya Pak Prabowo, kedua pembenci Jokowi. Oke. Nah, pembenci Jokowi itu mungkin bukan pendukung Pak Prabowo. Nah, dia mengalihkan dukungnya kepada Anies. Jadi ini sudah terima. Sekarang ketika saya tanya, 2019 sudah seandainya terima ya head to head antara Prabowo dan Anies Ganjar, dengan Ganjar, menurut Anda yang menang siapa? Prabowo. Prabowo. Dengan asumsi pilpresnya jujur dan adil ya. Gini, Pak Prabowo itu relatif nggak kerja keras 2014 2019 dia kerja 6 bulan aja mungkin keliling-keliling itu. Oke. Sisanya diam. Pak Jokowi kerja keras, Iya. menangnya 55-45. Oke, menangnya tipis dengan kerja keras. Padahal Ganjar- dia udah incumbent. Ganjar nggak sekuat Pak Jokowi, Oke. dan nggak semua pendukung Jokowi itu pro Ganjar karena pendukung Jokowi juga terbagi 2. Ada pendukung Jokowi, ada pembenci Iya. Prabowo. Oke. Kalau misalnya Prabowo nggak ikut, Anies versus Ganjar, siapa yang menang? Mungkin Mbak. Ya, Anda harus memilih kira-kira siapa yang Nggak menang. bisa dipilih sekarang. Menurut saya kalau beda 1% 2% mereka Oh, nggak gitu bisa ya. menentukan. Jadi Prabowo tuh agak mutlak gitu kalau dia head to Prabowo head. mungkin nggak mutlak tapi selisihnya agak besar ya. Oke. Persisnya. Ya, jadi gini. Kalau Anies versus Prabowo? Jadi gini, Prabowo versus Ganjar, pendukungnya Anies tadi, Iya. yang nggak ada tadi, itu masuk lagi ke Pak Prabowo. Oke. Kalau Anies versus Prabowo? Anies versus Prabowo, mereka menurut saya sih jauh lebih unggul Pak Prabowo. Oke. Jadi mungkin skornya sekitar Pak Prabowo bisa 35 sampai 40, Anies mungkin sekitar 20-an. Oke. 20 sampai 25. Jadi yang nggak bisa Anda tebak adalah Anies sama Ganjar, maka itu akan perang bubat gitu ya, kira-kira. Iya, itu kejadiannya Pilpres 2019 lagi kan. Oke, cebong kampret dan lain sebagainya, gitu, kira-kira begitu ya.
Tapi pemerintah sekarang kan memelihara itu, Mas. Memelihara kan once you become the president of Indonesia kan harusnya kan sebagai yang elected kan selesaikan itu, tapi nggak diselesaikan. Ini menurut saya aksi reaksi yang sudah terlalu panjang. Oke. Jadi kalau ibarat luka, ini luka yang nutupnya susah. Oke. Karena bukan luka pukul-pukulan ini. Ini lukanya luka pakai senjata tajam ya mungkin. Kalau nggak dijahit, nggak nutup-nutup itu luka kan gitu. Gitu ya. Oke. Lukanya sudah terlalu dalam itu. Hasil survei tergantung Bohir. Enggak lah. Enggak ya. Enggak. Tapi kalau surveinya nggak bagus menurut Bohir, dari sisi Bohir nggak akan diumumkan, kira-kira begitu. Kalau menurut saya begitu. Jadi kalau misalnya tidak menguntungkan, Nggak diumumkan. nggak diumumkan. Tapi hasilnya nggak diubah Hasilnya nggak diubah. untuk menyenangkan. Kecuali kalau penyajian ya. Kan penyajian itu kadang-kadang little bit tricky. Saya lihat. Kalau bukan penyajian mungkin jadi data itu dipilih. Ya. Tidak semua data dibuka kan. That's the point, ya kan? Iya. Jadi Itu kita harus hati-hati itu seni aja itu. Ya, penyajian ya kan. seni Kalau aja. lihat, wah ini. Tapi bro, ada juga misalnya survei semi terbuka yang di antara 10 nama ini mana yang Anda pilih ya kan? Itu Kan kalau itu kan 10 nama biasanya udah tertutup itu. udah tertutup. Udah tertutup. Nah, saya pernah menemukan sebuah fenomena Ridwan Kamil nggak dimasukkan dari 10 nama itu kan kebangetan. Ya, biasanya begini, mereka punya pertimbangan dan keyakinan. Iya. Misalnya begini, ada pollster yang masukin Andika. Iya. Karena ketika diskusi, mereka menganggap Andika misalnya kuda hitam. Iya. Tapi saya misalnya ketika di 10 nama nggak masukin Andika. Kalau Anda 10 nama masukkan siapa? Kalau 10 nama? Iya, kalau 10 nama gitu misalnya ada Prabowo, ada Ganjar, ada Anies. Saya lupa detailnya tapi pasti ada Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, Ada AHY, ketua-ketua partai, AHY, ada Erlangga, ada Muhaimin, ada Ibu Puan, kayak ada gitu-gitu. Puan. Oke. Pertanyaan lain, kenapa kelompok-kelompok so-called oposisi ya seperti Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, Lanyala itu nggak pernah dimasukkan di survei rata-rata? Sebenarnya dimasukkan. Jadi Dimasukkan. Jadi kan sebenarnya Pak Gatot itu juga sempat tinggi kok. Iya. Menjelang 2019. Tapi begitu sudah kehilangan tongkat hilang Pak Gatotnya. Begitu tidak lagi jadi panglima, Iya. Pak Gatotnya juga sudah nggak banyak lagi exposure publiknya. Iya. Suaranya hilang. Jadi habis itu juga kita kan sebagai pollster punya pertimbangan Pak Gatot mau maju lewat mana. Oke. Sementara kan ada nama-nama yang besar yang nggak punya partai tapi nama-nama besar kan ada kayak Ridwan Kamil, Iya. kayak Anies, kayak Ganjar itu mau nggak mau harus dimasukkan dalam survei. Oke, ini ada pertanyaan lain lagi yang menggelitik ya. Let's say kita nggak bicara survei, tapi kita bicara tentang masa depan Indonesia ya. Bicara tentang bagaimana kita menciptakan surga di bumi Indonesia ini ya. Kalau sekarang kan saya kira belum lah bisa menjadi surga ya kan. Berbeda pendapat sedikit kita dikriminalkan, kira-kira begitu ya. Orang nunggu keplesetnya kita kapan ya kan? Saya Kira-kira juga ditunggu gitu. seperti itu kok. Nah, menurut Anda kalau kita kebaikan masa depan Indonesia, menurut Anda 2024 itu yang sebaiknya jadi presiden dan wakil presiden siapa? Anda boleh, Anda Belum free bisa. to choose. Nggak. Menurut saya kalau gini, yang berbahaya itu menurut saya itu populisme. Iya, ya makanya free to choose Iya, Anda. populisme. Kalau misalnya masih mengusung populisme, Iya. itu akan cenderung nanti membelah masyarakat. Misalnya nasionalisme versus asing, Ya, pribumi versus asing. Iya. Misalnya atau ini agama ini versus kafir, itu populisme. Iya. Ya kayak Iya. gitu-gitu itu cenderung membelah. Tapi menurut saya nanti, tapi kan ada kebutuhan dan ada selera. iya, Kalau saya sih sekarang sulit kalau kita menyampaikan ini. Kalau saya sih lebih suka orang-orang seperti B.J. Habibie. oke, Teknokratis, Ya. punya pikiran yang brilian, nggak terlalu banyak punya interest politik. interest dan pertimbangan politik, Ya. dia lurus-lurus saja. Tapi masalahnya memang orang seperti itu rentan juga diturunkan, Ya. rentan juga tidak diterima Ya. segala macam. Nah, ada kebutuhan dan ada selera publik. Ya. Nah, selera publik ini harus kita akui. Selera publik ini masih yang ini. Selera Oke, publiknya tapi masih kan Pak Anda Prabowo. free to choose. Anda adalah seorang negarawan, ya kan? Saya bukan negarawan. Yang enggak, anggap aja Enggak. begitu kan? Saya menempatkan Anda sebagai seorang negarawan. Saya sih lebih cenderung kriterianya teknokrat aja. Siapa Tapi itu susah. misalnya? Dia siapa saja. Ya kita kan penonton kita kan nggak paham semua teknokratus kayak siapa. Begini. Nanti kan nggak terlalu gampang di spin. Saya sebut nama itu terlalu gampang di spin. Jadi nanti omongan saya dianggap wah ini udah pro ini. Gitu. Kan sekarang belum ada capres definitif. Oh, kan bukannya biasa-biasa aja di spin. Saya tiap hari mau saya di spin orang. Gitu spin. Mungkin Anda belongs to certain party atau certain Belongs nggak? tokoh gitu ya. Makanya Anda nggak mau di spin gitu.
bukan bilang untuk, kan sekarang nggak ada calon, jadi saya nggak bilang untuk siapa-siapa. Tapi begitu nanti ada calon definitif, saya akan terbuka mengumumkan saya akan dukung calon ini. Oke, gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau Anda share? Yang kira-kira penting di Refli Harun Channel begitu, membiarkan orang untuk kira-kira ada yang kurang nggak? Jangan sampai pas pulang, waduh saya belum bicara itu, atau nggak banyak yang mau disampaikan. Iya. Saya lebih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan aja. Apalagi kemudian misalnya ada yang salah paham, kita klarifikasi. Oke. Ini bagian akhir ya, sebelum Anda sebelum Anda closing statement di situ nanti. Saya membacakan sepintas semua ini ya, biar mereka puas kan. Nanti dibilang, waduh saya nggak dibacakan. Hostnya nggak bisa meramu pertanyaan. Alhamdulillah. Miris, isu capres mengalahkan isu yang lebih penting. Ganjar Pranowo no, Anies Baswedan no, Prabowo no, AHY no, Puan no, Iwan Fals yes. Kemudian iya tuh, ya saya bacakan semua aja. Kemudian 99,9% Anies presiden. Bang Refli komen ngesalin muka dibaca depan orangnya, ya kan? Anies Baswedan tidak tersandra partai atau Ganjar yang orang partai. Menurut Anda yang terbaik untuk kemaslahatan negara menurut hati nurani Hasan Nasbi bagus mana ya? Saya nggak menyuruh Anda jawab lagi kan? Anies Rizal Ramli pasangan intelektual berwibawa dan cerdas. Hostnya jelek, bawahnya nggak berkembang wawancara. Bung Refli Harun, apa penyebab keterbelahan bangsa Indonesia saat ini? Apa bisa disatukan? Apa pendapat narsum cebong ini? Kayaknya tiketnya dipegang oligarki, Bosman, Mardiku, siapapun yang jadi pokok tidak mencekik kepada rakyat dan tidak zolim kepada ulama yang istiqomah. Kalau sudah zolim, saya anggap bangsat. Iwan Fals nyalon presiden? Tanda tanya. Ganjar Pranowo no, Anies Baswedan no, Iwan Fals yes yang tadi. Kang Deddy Mulyadi sama Mas Anies. Hidup Anies Baswedan. Baru gabung Pak, sudah tanyain soal threshold 0%. Ini yang belum ya. Coba Anda setuju nggak 0% itu sebenarnya? Gini, bukan masalah threshold 0%. Ya. Kalau saya lebih tidak setuju pemilu dan pilkada serentak. Oke. Pemilu serentak, pileg dan pilpres, kemudian pilkada serentak di tahun yang sama. Kalau pileg pilpres oke, di tahun yang sama tapi beda bulan. Tapi ini kan interest saya pribadi. Karena kalau pemilu serentak di tahun yang sama, tahun 2024 konsultan politik tutup semua. Gitu ya. Tutup semua. Tapi kalau pileg dan pilpres menurut saya harusnya kita belajar dari tahun 2019 yang itu melelahkan sekali. Melelahkan sekali dan iya kan ada yang meninggal, ada yang tewas. Menurut saya sih sebaiknya dipisah. Alasan anggaran pun ternyata tidak terbukti. Tapi masalahnya itu yang mengusulkan itu civil society dulu. Yang mengusulkan serentak itu dulu civil society, kemudian diitukan oleh MK. Tapi civil society itu nasional dan lokal sebenarnya yang mereka usulkan. Iya, kayak jadi gitu. Nasional itu presiden, DPR dan DPD di tahun yang sama, lokal itu DPRD provinsi kabupaten kota. Menurut saya wali kota. Presidensial threshold harus ada, tapi dengan pemilu yang dipisah. Tetap 20% berarti ya. Iya, pemilu yang dipisah. Itulah menjawab kenapa nggak gampang perjuangan 0%. Ternyata ada juga yang tetap pro 20%. Oligarki dan rezim tak rela Anies calon presiden, tiketnya dipegang oligarki. Channel dia itu ahoker. Konsepnya ngobrol sama wawancara sih. Amin Anies RK Cak Mano Bang Akorda. Kalau Allah berkehendak Anies jadi presiden. Ahmad Dhani giring niji oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saudaraku muslim semoga selalu sehat. Kemudian Mardigu Sandi yes. Anies dan Bosman cocok sih sebagai pemikir dan eksekutor. Bang Refli pintar pilih orang, ini orang lucu. Bosman Mardigu RI1 jujur tuh. Oligarki sudah mencengkram negeri ini sepenuhnya, tinggal menunggu momen reruntuhnya. Kalau saya bacakan semua habis waktu kita. Nanti saudara sekalian tinggal di scroll saja ke bawah ya, karena dia tambah terus. Saya membacakan 2 ditambah 4 ya, jadi nggak mungkin saya bacakan, tapi kita tidak ada yang kita delete atau kita tutupi. Saudara Bro Hasan juga bisa baca setelah ini kan, karena inilah kan live, tapi setelah itu kan langsung bisa diakses kan. Silakan closing statement. Enggak, saya sih cuman mau mengajak publik itu berpikir. Sini bro, kalau gitu keberatan. Saya mau ngajak publik itu berpikirnya lebih sistematis dan rasional. Kita bisa saja suka siapapun, mau suka Anies, mau suka Ganjar, mau suka
Rizal Ramli, mau Rocky Gerung, Bosman Mardigu, siapa saja itu kita bisa. Tapi kan kalau mau mereka jadi capres, kan kita harus tahu jalannya lewat mana. Kan ini tiketnya harus pegang tiket nih. Masuk ke dalam gelanggang pilpres ini harus pegang tiket. Di kita dukung si A, si B, si C, kita kebayang nggak tiketnya? Dan tiket itu nggak cuma satu partai, tapi harus 20%. Jadi kalau nggak kebayang tiketnya, kayaknya kita harus merevisi. Orang-orang yang menjadi selera kita hari ini itu harus kita relakan. Mungkin hari ini nggak bisa maju jadi capres. Kita harus cari calon lain yang kira-kira paling dekat dengan aspirasi kita, tapi dia punya tiket, punya jalan untuk maju dalam pilpres dan punya jalan dalam maju sebagai capres ataupun cawapres. Gitu sih menurut saya. Oke, ya sobat era sekalian, itu tadi dari Hasan Nasbi. Makanya kalau jadi pendukung, baru pendukung aja ya, jangan baperan ya. Dengarkan berbagai dan beragam perspektif agar kita kaya dengan perspektif-perspektif itu. Dan yang paling penting adalah memang ya mudah-mudahan kita tahun 2024 mendapatkan an unenlightened leader ya. Jadi pemimpin yang tercerahkan ya. Barangkali walaupun sebelumnya disokong oleh oligarki ekonomi dan politik, tetapi bisa membawa bangsa ini ke dalam kehidupan yang katakanlah gemah ripah loh jinawi, baldatun toyibatun warupun gofur. Karena kita menginginkan ada surga di Indonesia ini instead of neraka, perdebatan yang terus menerus dan juga saling lapor dan kriminalisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay.